Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, semester 1, kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Bapak Tommy Mikael SHMH. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Laïcité Sistem Hukum Prancis. Kelompok kami memiliki 4 poin penting dari materi Laïcité. Yang pertama, kami akan mendefinisikan terkait apa sih laïcité itu. Yang kedua, kami juga akan memaparkan latar belakang terbentuknya laïcité. Yang ketiga, kami akan memberikan penjelasan tentang apa sih kegunaan dari laïcité jika diterapkan di Indonesia. Dan yang terakhir alias poin keempat, kami akan memberikan pendapat tentang kelompok 1 terkait bila sistem laïcité ini diterapkan di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi yang akan saya bawakan, yaitu poin pertama dari definisi laïcité, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Citra Ayu Novitasari dengan NIM 13125000203. Di sini saya sebagai pembuka dari video tugas kelompok 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indra Adi Puswata Putrika dengan NIM 13125000209. Halo semua, perkenalkan saya Fadil Fitrianto dengan NIM 13125000205. Halo semua, perkenalkan nama saya Kristiawan dengan NIM 13125000162. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Aril Alamin Saputra, NIM 12115000198. Perkenalkan, nama saya RR Angelis Narawijaya dengan NIM 13125002007. Laïcité. Perkenalkan, nama saya adalah Ruli Marsala Putri dengan NIM 13125000202. Saya Alisa Bidkaminasari dengan NIM 13125000206. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang definisi dari laïcité. Apa sih sebenarnya laïcité itu? Laïcité merupakan sistem pemerintahan sekuler yang memisahkan secara tegas antara agama dan juga negara. Istilah laïcité sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti kewajaran duniawi atau non-keagamaan dalam urusan publik. Menurut artikel Kompasiana yang berjudul Laïcité, sistem pemerintahan yang memisahkan antara agama dan negara pantaskah bila ada di Indonesia? Dijelaskan bahwa laïcité muncul sebagai reaksi terhadap konflik panjang antara gereja dan negara di Prancis. Konflik tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang tahun 1905 yang menegaskan bahwa negara tidak akan mengakui, membiayai, ataupun mensubsidi agama apapun. Prinsip utama dari laïcité adalah netralisasi negara terhadap agama. Artinya, negara tidak memihak atau memberikan keistimewaan kepada satu agama tertentu. Namun, di sisi lain, kebebasan beragama tetap dijamin selama tidak mengganggu ketertiban umum. Prinsip utama dari laïcité adalah netralitas negara terhadap agama. Artinya, negara tidak memihak atau memberikan keistimewaan kepada satu agama tertentu. Namun, di sisi lain, kebebasan beragama tetap dijamin selama tidak mengganggu ketertiban umum. Dalam penerapannya, laïcité di Prancis terlihat dari pelarangan penggunaan simbol keagamaan yang mencolok di sekolah negeri maupun lembaga pemerintahan. Tujuannya adalah agar ruang publik tetap netral dan tidak didominasi oleh pengaruh agama tertentu, sehingga menciptakan kesetaraan di antara seluruh warga negara.
Dengan demikian, laicita dapat dipahami sebagai prinsip yang menempatkan agama pada ranah pribadi dan negara pada ranah publik agar keduanya tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Negara tidak boleh mengatur isi kepercayaan seseorang, tetapi juga tidak boleh membiarkan agama tertentu mempengaruhi kebijakan publik. Demikian penjelasan mengenai pengertian laicita secara umum yang telah saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan membahas tentang latar belakang terbentuknya laicite di Prancis. Saya akan menjelaskan tentang sejarah laicite, dasar falsafah sekularisme Prancis. Sejak September lalu, setidaknya ada 3 insiden terkait terorisme di Prancis. 2 orang staf rumah produksi diserang di dekat kantor majalah Charlie Hebdo. Pada akhir September, pada 16 Oktober, seorang guru bernama Samuel Paty dipenggal setelah memperlihatkan kartun Nabi Muhammad di sekolah. Lalu pada 29 Oktober, 3 orang tewas dalam serangan di Nice. Situasi semakin memanas. Pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait kebebasan berpendapat di negerinya dianggap sebagai sikap anti-Islam. Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim mengecam Macron dan aksi boikot produk-produk Prancis dilakukan di berbagai tempat. Mengutip bbb.com, pada awal Oktober lalu, Presiden Macron mengatakan bahwa sekularisme adalah dasar negara dan separatisme Islam harus ditangani. Sekularisme yang hendak dipertahankan Prancis itu memang telah menjadi dasar falsafah Prancis selama lebih dari 100 tahun. Sekularisme atau yang dalam istilah Prancis disebut laicite memiliki akar yang panjang dalam sejarah Prancis. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan sejarah laicite Prancis. Tentang revolusi Prancis. Revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1799 berdampak besar pada sejarah modern Prancis. Monarki runtuh dan rezim kuno gereja yang berperan penting melegitimasi kekuasaan raja digugat. Demokrasi liberal dan sekularisme kemudian tumbuh di negeri yang selalu gaduh dari revolusi ke revolusi ini. Dalam sejarah Prancis, gereja memegang posisi strategis dalam kekuasaan. Para pendeta mendapat hak istimewa, prioritas sosial, menanggung pajak lebih ringan, serta keuntungan-keuntungan terkait kepemilikan tanah. Gereja Katolik Roma juga menguasai urusan keagamaan dan memegang kendali terhadap pendidikan. Gereja berusaha untuk mempertahankan keseragaman agama. Gereja Katolik Roma adalah satu-satunya yang diizinkan mengadakan kebaktian dan menikmati kekuatan penyensoran, tulis Anne Stephens dalam The Government and Politics of France. Namun, periode awal revolusi mulai merontoki hubungan monarki dan gereja. Pada 1790, Civil Constitution of the Clergy melucuti hak istimewa atas kepemilikan tanah gereja. 2 tahun kemudian, 1792, Republik Prancis pertama berdiri dan menandai berakhirnya kekuasaan monarki. Pada ekspansi 1796 sampai 1797, pasukan Prancis yang telah menembus Jerman kemudian memasuki semenanjung Italia dan menduduki Roma. Namun pada 1801, Napoleon Bonaparte menjalin sebuah konkordat atau perjanjian antara pemerintah Prancis dengan Vatikan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan sejarah tentang laicite Prancis setelah revolusi Prancis tentang konkordat 1801. Konkordat 1801 mengakui Katolik sebagai agama mayoritas penduduk Prancis dan mengesahkan dimulainya kembali ibadat umum. Pemerintah juga kembali membayar para imam dan askop. Meski demikian, gereja harus menerima bahwa tanah-tanah mereka tak bisa kembali. Paus Pius VII dan umat Katolik Prancis menerima itu sebagai harga yang harus dibayar agar ibadah umum dapat kembali dilaksanakan. Banyak mantan revolusioner terkemuka yang keberatan dengan konkordat. Mereka menyalahkan Napoleon karena meninggalkan kemenangan revolusi yang diraih dengan susah payah. Atas apa yang mereka lihat sebagai
takhayul kuno, tulis Jeremy D. Popkin dalam A History of Modern France. Monarki yang pulih pada 1815 memang tidak mencabut konkordat, tapi revolusi 1830 mengaitkan gereja dengan ide-ide politik reaksioner. Sementara pada revolusi 1848 memerintah kekaisaran kedua mendukung gereja. Pada akhir abad ke-19, gereja secara jelas diidentifikasikan dengan kekuatan kaum kanan reaksioner dan kaum konservatif yang mendambakan kembali masyarakat hierarkis yang teratur. Sekian dari saya, terima kasih. Kita akan menjelaskan tentang pemisahan gereja dan negara. Sikap gereja kemudian dianggap bertentangan dengan prinsip revolusioner hukum republikan. Pada 1902, Prancis dipimpin oleh Émile Combes, seorang republikan anti-klerikal militan. Pemerintahan Combes memutuskan hubungan dengan Vatikan pada 1904. Setahun kemudian, majelis membatalkan Kongres 1801 yang telah mengatur hubungan gereja dan negara sejak zaman Napoleon. Hukum pemisahan gereja dan negara ini disebut Le Congrès la séparation de l'Église et de l'État. Secara formal, negara tidak lagi mengakui agama apapun, tidak mensubsidi gereja, dan tidak membayar pendeta atau imam dari agama apapun. Dalam perjalanannya, Prancis mengalami berbagai tantangan dalam penerapan hukum ini. Sepanjang abad ke-20, keberagaman Prancis bertambah dengan masuknya banyak pendatang. Termasuk dalam pendatang itu, mereka yang memiliki identitas agama yang sebelumnya tidak diatur maupun dipertimbangkan dalam hukum 1905. Menurut Stephen M. Davis dalam Research of French Laicite, Prancis yang heterogen dapat menerima beragam identitas itu dapat dilihat misalnya dari pengakuan pengukuran menurut agama hingga makanan konser dan halal yang disajikan di angkatan bersenjata. Lebih dari 100 tahun berlalu dan hukum 1905 terus berada di tempat fundamental dalam hukum publik Prancis. Abad ke-21 juga memunculkan dinamika sendiri. Kini tantangan bergeser dari perlawanan terhadap pengaruh gereja dan separatisme agama seperti dikatakan Marco. 207. Laicite merupakan prinsip sekularisme yang berasal dari Prancis yang menekankan pemisahan antara agama dan negara. Prinsip ini memiliki peranan penting dalam menjaga netralitas negara terhadap semua agama, serta menjamin kebebasan beragama bagi setiap individu. Kegunaan yang pertama, menjamin kebebasan beragama dan berpikir. Laicite memastikan bahwa setiap individu bebas untuk memeluk, mengamalkan, atau tidak memeluk agama apapun tanpa tekanan dari negara. Ini menciptakan ruang kebebasan pribadi dalam hal keyakinan. Yang kedua, menciptakan ruang publik yang netral. Negara yang menganut prinsip Laicite tidak memihak atau mendukung agama tertentu. Hal ini penting agar semua warga negara diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan keyakinan mereka. Yang ketiga, mendukung kehidupan bersama yang harmonis. Dengan menghindari campur tangan agama dalam urusan pemerintahan dan sebaliknya, Laicite menciptakan masyarakat. Yang ketiga, mendukung kehidupan bersama yang harmonis. Dengan menghindari campur tangan agama dalam urusan pemerintahan dan sebaliknya, Laicite menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Yang keempat, memisahkan urusan publik dan agama. Laicite membatasi ekspresi simbol-simbol kegiatan di ruangan publik tertentu, seperti sekolah, agar institusi-institusi publik tetap netral. Hal ini bertujuan melindungi ruang bersama dari pengaruh ideologi keagamaan yang dapat menimbulkan ketegangan. Yang terakhir, mendukung pendidikan yang netral. Di sekolah-sekolah negeri, Laicite menjamin bahwa pendidikan disampaikan tanpa pengaruh dogma keagamaan. Ini penting untuk membentuk generasi muda yang berpikir terbuka dan kritis. Indonesia adalah negara yang beragama, bukan sekuler. Prinsip Laicite yang artinya memisahkan agama dari negara. Agama itu urusan pribadi. Negara tidak ikut campur. Negara juga tidak boleh memihak ataupun mendukung agama apapun. Sedangkan sudah dijelaskan bahwa
dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yaitu pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Secara eksplisit menempatkan agama sebagai dasar moral negara. Indonesia mengakui dan mengelola agama. Indonesia mengakui 6 agama resmi, dan saat ini makin terbuka terhadap penghayatan kepercayaan. Itu berarti negara bukan netral terhadap agama, tetapi justru mengakui peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alasan kedua adalah negara Indonesia terlibat aktif dalam urusan agama. Di Indonesia, negara dan agama berjalan bersamaan dalam banyak hal, yaitu ada Kementerian Agama, yang kedua pendidikan agama wajib di sekolah, yang ketiga perkawinan diakui negara kalau sah menurut agama, yang keempat hari libur nasional berdasarkan hari besar keagamaan, yang kelima agama dicantumkan di KTP. Di Prancis semua itu tidak ada, negara tidak mengurus atau mencampuri agama. Ini jelas bertentangan dengan prinsip laicite. Alasan yang ketiga mengenai realitas sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia sangat religius dan plural, beragam agama, suku, budaya. Di Indonesia, agama bukan hanya soal keyakinan pribadi, tapi sudah menjadi bagian dari identitas pribadi, sosial, budaya, tradisi, hubungan antar warga. Contoh, banyak orang memakai simbol agama seperti jilbab, salib, peci. Terus ada acara masyarakat sering diawali dengan doa bersama. Terus pemimpin politik sering menunjukkan identitas keagamaannya. Laicite yang mengharuskan pemakaian agama hanya di ruang privat akan dianggap melanggar hak asasi beragama, bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, mencederai pluralisme dan toleransi berbasis ekspresi agama. Alasan yang keempat, Laicite bertanggung jawab undang-undang dan Pancasila. Laicite menuntut negara benar-benar netral dan tidak campur tangan dalam urusan negara. Tapi di Indonesia, pada pasal 29 ayat 2, negara menjamin kebebasan tiap warga untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Artinya, negara tidak netral dan justru mendorong keberagaman, bukan menjauhkan agama dari ruang publik. Seperti dalam Laicite menjamin kebebasan beragama dan berdasarkan ketuhanan. Kesimpulannya, di Indonesia tidak bisa menerapkan Laicite karena 1. Negara Indonesia mengaku dan ikut mengatur agama. 2. Masyarakat Indonesia sangat religius. 3. UUD 1945 dan Pancasila tidak mendukung pemerintahan agama dari negara. 4. Menerapkan Laicite akan menimbulkan konflik sosial dan hukum. Dari keempat alasan yang sudah saya dan rekan saya bacakan, kami berpendapat bahwasanya sistem hukum sekularisme atau Laicite tidak dapat diterapkan di Indonesia karena berbeda dengan prinsip negara yang menjadikan agama sebagai landasan hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.